pertanyaan yang sampai saat ini menjadi tanda tanya publik adalah bila musim kemarau tahun ini 2019 maksud saya itu akan segera berakhir atau tidak, atau bila awal musim hujan itu akan melanda kawasan Indonesia atau tidak. Untuk menjawab itu, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana konsep dasar bahwa Indonesia itu akan mengalami musim penghujan atau musim kemarau bila mana arah angin itu sudah ada terindikasi menuju ke arah timur yang kita kenal sebagai angin baratan atau westerly, yakni angin yang bergerak dari barat menuju timur. Sebenarnya bukan dari arah barat, tapi angin itu berasal dari utara, ya, masuk ke kawasan kita, dan pada saat itu maka dari arah barat akan datang fenomena lain yang membawa kumpulan uap air ini, massa uap air yang dingin ini masuk ke kawasan Indonesia dan menghasilkan hujan. Kondisi saat ini dengan basis web yang sama, ini pantauan tanggal 13 Oktober 2019 dengan kecepatan angin sekitar 17 km per jam. Ini pada posisi yang biru ini adalah 7,61 selatan, lintang selatan, memang di lintang selatan. Garis ini menyatakan ekuator. Kita lihat bahwa belum ada indikasi ya muncul angin baratan. Angin masih dominan bergerak dari arah timur menuju ke arah barat. Mengapa itu terjadi? Karena pusat tekanan rendahnya itu berada di pantai timur Afrika. Kita menyebutnya sebagai fenomena yang namanya IOD, Indian Ocean Dipole positif. Kenapa positif? Ya karena memang pusat tekanan rendahnya berada di pantai timur Afrika. Mengapa demikian? Karena memang mataharinya masih sepertinya sini. Alasan yang kedua adalah terindikasi jika pantai barat Sumatera itu nilai SST-nya, sea surface temperaturnya itu masih di bawah normal, masih bernilai negatif, artinya terjadi proses pendinginan. Mari kita lihat apa yang terjadi ini. Ini adalah data yang menggambarkan kondisi IOD saat ini. Hasil pemantauan dari pihak BOM, Bureau of Meteorology Australia. Ini memang outlook, dan kita di kawasan ini, dan kalau kita lihat grafik terkini daripada Nino 3 IOD itu masih bernilai positif. Bahkan pada bulan Oktober saat ini, ketika puncak-puncaknya kemarau, terjadinya kebakaran hutan dan sebagainya, itu karena memang IOD-nya mencapai nilai yang maksimum sekitar 1,6. Ya, bahkan ada yang hampir 1,8. Ya, kita lihat coba bagaimana nilai-nilai IOD ini. Ini ya yang SST outlook. Kita lihat. Oke, kalau kita lihat di sini SST outlook-nya ya. Nah, ini ada Indian Ocean. Kita fokus Indian Ocean. Untuk bulan Oktober, saya katakan tadi, bila mana IOD-nya positif, maka kawasan kita itu menjadi kemarau. Kenapa kemarau? Karena awan-awan tadi itu bergerak menuju ke arah timur. Ya, ini berbagai macam model dikembangkan Australia, NASA Amerika, UKMO,
Ya, bayangkan nilainya itu tuh ada yang mencapai di atas 2 untuk NASA. Untuk ICMWF Eropa sekian. Sehingga kalau dibikin rata-ratanya itu 1,8. Ini kekuatannya sama dengan apa yang terjadi tahun 97-98 ketika kemarau panjang. Ini untuk Oktober. Untuk November, perhatikan, dia berkurang. Ya, kekuatannya, average-nya, rata-ratanya itu menjadi 1,4. Tapi tetap positif karena batasan normalnya ada di sini. Ya. Konsep dasarnya gini, bila mana masih positif, belum dia masuk, kita masih kemarau. Karena monsunnya belum masuk. Bagaimana di Desember? Berkurang lagi. Tapi nampaknya belum ada hujan. Dia masih. Nanti di Januari itulah baru kita akan hujan besar-besaran. Bukan berarti di Desember tidak ada hujan karena monsun itu masuk, tapi hujannya tidak akan sedahsyat Januari. Sehingga nanti kalau nanti banjir, Jakarta ribut banjir, nanti Januari Februari. Tapi Desember masih belum. Ya, ini. Sehingga Februari pun pasti basah banget ini. Udah masuk dia. Jadi, sekali dapat saya tegaskan bahwa yang dapat saya tegaskan adalah Indonesia kemarau panjang itu bukan karena El Nino. Bukan El Nino sebagai penyebab utamanya kemarau panjang tahun ini. Tahun 82 iya El Nino, 97 iya, 2012 iya, tapi khusus 2019 penyebab utama kemarau panjang bukan karena El Nino. Perhatikan, data Nino 34 bulan Oktober ini masih normal. Kenapa normal? Karena dia masih range. Dia di November pun masih normal, Desember pun normal, minnya itu masih kecil, dan sampai nanti Februari ya, tidak ada satu kata pun, tidak ada pernah Nino 34 menyentuh El Nino. Jadi adalah salah besar kalau penyebab utama kemarau panjang karena El Nino itu bukan karena El Nino, tapi karena adanya IOD. IOD sebagai mini El Nino. Mengapa lebih mengontrol dinamika atmosfer Indonesia? Karena lokasinya lebih dekat dengan kawasan kita. Nah, kita lihat alasan kedua adalah masih hadirnya SST di kawasan pantai barat Sumatera dan ada di Selat Sunda sekitarnya ini masih negatif. Ini artinya ya masih terjadi pendinginan. Karena dingin maka awan-awan tadi masih bergerak menuju yang paling panas, yaitu ada di Afrika sini. Adalah wajar jika ini untuk kondisi bulan Oktober. Hal yang sama kondisi November pun masih muncul. Hal yang sama pun sampai akhir Desember kondisinya masih ada. Artinya apa? Diduga sampai dengan akhir Desember kondisi seperti ini masih akan terus berlanjut. Ya. Karena awan-awan tadi masih menuju ke arah ini. Nanti pada saat bulan Desember, saat matahari puncaknya di belahan bumi selatan, nah pada saat itulah maka awan-awan yang ada di Asia yang membawa air yang masa dingin itu baru akan masuk kawasan kita. Tapi itu masih kondisinya normal karena SST-nya masih lemah di sini. Dan mencapai puncaknya bulan Januari barulah kita akan mengalami musim penghujan. Nah, ini beberapa penjelasan yang dapat kita sampaikan terkait dengan apa ini. Indonesia memang bebas dari hadirnya siklon besar, tapi Indonesia sepertinya belum bebas dari berakhirnya musim kemarau yang diduga itu akan sudah mencapai puncaknya memang bulan Oktober. Dia sudah mulai turun, namun penurunannya tidak drastis, tapi dia gradually, perlahan, dan itu diperkirakan sampai akhir November, Desember baru dia akan mencapai kondisi yang normal. Gitu Pak.